Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk kita bersama-sama dapat mengikuti dan melaksanakan ibadah kita secara offline maupun secara online. Bapak Ibu yang menyaksikan secara online, tetap yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita secara offline maupun online. Kita akan mulaikan di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini karena kami masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kami secara offline maupun secara online. Yang secara online kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami mau mengarahkan hati pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Segala intimidasi iblis yang mengganggu konsentrasi kami beribadah baik secara offline maupun online, kami telah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Malaikat Tuhan memagar bentengi, Roh Kudus menaungi melingkupi kami sehingga kami boleh menikmati ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin.
itu senantiasa menjadi kerinduan di dalam hidup setiap jemaat Tuhan, hidup setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai. Dan biarlah firman itu tertanam di dalam hidup kami. Dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa-Mu di ruangan ini Tuhan. Mengalirlah. Mengalirlah. Mengalir. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran. Haleluya. Sama-sama yang siap katakan. Baik, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Luar biasa, dahsyat. Yes. Saya kira percaya bahwa Bapak Ibu pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Tentunya yang pertama berkatnya adalah nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, karena masih diberikan kesempatan dalam malam ini untuk memuji, untuk meninggikan nama Tuhan. Betul? Bahkan untuk bersama-sama mendengarkan suara Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Nah, ada beberapa saudara kita tidak dapat hadir pada dari isi daftar karena berkaitan mendadak ada yang sakit dan sebagainya. Ini harus perlu memang kita betul-betul kita doakan terus ya untuk setiap kita jemaat Tuhan agar diberikan oleh Tuhan kesehatan ya, dilepaskan dari ikatan sakit penyakit. Nah, saya percaya ketika kita datang ke tempat ini mujizat Tuhan akan terjadi. Amin. Disembuhkan dari ikatan sakit penyakit. Yang kedua adalah malas, tadi katakan ikatan malas satu ini masih ada mungkin ya di antara kita memang Tuhan yang memang terkadang malas itu bukan malas apa ya, malas mungkin karena pengaruh situasi kondisi ya, pengaruh keadaan saat ini yang membuat akhirnya tidak bersemangat ya kan, nggak ada keinginan mau melakukan apapun karena apa, merasa putus asa. Nah, kita berdoa biar saudara-saudara kita juga mereka tetap semangat memiliki pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Amin. Mungkin juga persoalan masalah juga yang dialami itu yang membuat hilang semangatnya. Dari masalah rumah tangga, mungkin masalah kantor, kerjaan, ya kan, membuat akhirnya merasa capek, merasa bosan, ya kan, stres lah orang yang bilang itu. Sama sebetulnya saya dengan istri saya juga kadang kami merasa juga merasa stres juga ya, capek menghadapi kesibukan harian-harian yang kami lalui. Tetapi kembali yang menjadi penghiburan bagi kami, bagi saya dan istri, ketika kami berada di bawah kaki Tuhan, ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan, itu ada sesuatu yang berbeda. Ada suatu semangat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, ya kan? Suatu kerinduan yang dalam akan Tuhan lebih lagi. Karena memang tempat kita sebagai orang percaya hanya di bawah kaki Tuhan, gak ada yang lain. Beban seberat apapun, persoalan, masalah, tantangan, sakit penyakit seberat apapun, ketika kita berada di bawah kaki Tuhan itu akan rasanya seperti hilang dalam kehidupan kita. Walaupun sekejap, tapi itu penting. Walaupun sekejap itu sangat penting bagi kita memberikan semangat kekuatan baru bagi kita. Betul gak? Orang yang bersemangat adalah orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi orang yang tidak bersemangat adalah orang yang tidak memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus. Saudara adalah orang-orang yang bersemangat. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kamu adalah orang yang bersemangat. Yuk kita dudukkan kepala lagi, kita akan berdoa. Buat Bapak, kami minta bila roh hikmat yang daripadamu memenuhi kami, menaungi kami, sehingga kami boleh belajar firman-Mu dan kami mengerti akan perkataan melalui firman pada hari ini.
Karena kami percaya firman-Mu adalah perkataan-Mu, dan perkataan-Mu adalah perkataan yang berkuasa. Ketika firman-Mu mengatakan terjadi, maka jadilah. Dan firman-Mu juga adalah firman yang mengubahkan hati kami, pikiran kami, mengubahkan karakter kami, kehidupan kami, sehingga menjadi kehidupan karakter yang seturut dengan Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu berkati kami, urapi kami, pada hari ini kami membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menaungi setiap kami, dan Roh Kudus menaungi kami, sehingga Tuhan berasal dari isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala intimidasi dalam bentuk apapun, kami usir tolak katakan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang menaungi ruang tempat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Sudah dapat ya? Ayat yang ke-20. Sudah? Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Bapak Ibu simak ya, saya akan bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dikatakan apa? Sesungguhnya kamu tidak akan apa? Keras teguran Yesus, sangat keras. Artinya dikatakan apa? Kalau kehidupan kekristenan kita sebagai sebuah kehidupan keagamaan, kalau tidak lebih baik daripada kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi dan para ahli Taurat, bahkan imam-imam, dikatakan apa? Kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa kerajaan surga itu cukup dengan kita mengatakan percaya saja sudah. Percaya Yesus sekali selamat tetap selamat. Tidak. Kita tahu bahwa Filipi mengatakan pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu harus kita jaga, harus kita kerjakan, harus kita pelihara selama kita hidup. Dengan apa? Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi jangan kita berpikir sekali selamat tetap selamat, nggak bisa. Pasal 23 ayat pertama sampai ayat ketiga. Coba buka. Pasal 23 ayat pertama sampai ayat ketiga. Coba. Sudah dapat? Kita bacakan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi apa? Janganlah kamu turuti apa? Perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak apa? Melakukannya. Berarti apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat, oleh imam atau oleh hamba-hamba Tuhan, tentunya yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Betul? Waktu hamba Tuhan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, saudara dengarkan apa yang disampaikan. Tetapi saudara tidak hanya mendengarkan, tetapi harus melakukan. Nah, kalau hamba Tuhan itu tidak hidup di dalam kebenaran, jangan lihat perbuatan daripada hamba Tuhan itu. Betul enggak? Sama dikatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka jago,
mereka lihai, mereka hebat, mereka hafal tentang firman Tuhan. Mereka menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan bagus. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan, yang mereka ajarkan. Yesus bilang jangan turutin perbuatan mereka. Karena apa? Kalau saudara melihat, saudara akan tersandung, betul gak? Sementara habis khotbah tadi bilang mengasihi, setelah khotbah tidak ada tunjukkan tanda-tanda dia mengasihi, betul gak? Mengajarkan tentang memberi, setelah khotbah tidak pernah dia memberi itu. Jadi jangan ikutin perbuatannya, tetapi ikutilah yang namanya apa yang diajarkannya dan kita lakukan sebagai jemaat atau sebagai umat Tuhan. Ini yang dikatakan. Nah Bapak Ibu, kebenaran orang Farisi. Nah mulai membaca firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan ini saya beri judul hidup orang Kristen atau kehidupan orang Kristen. Sama-sama dengan saya katakan hidup orang Kristen. 3, 2, 1. Hidup orang Kristen. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk kita tidak mengikuti perilaku kehidupan keagamaan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus sekali lagi mengingatkan kepada saudara, pada saya, di ayat yang ke-1, ke-2, sampai 3 dalam pasal yang 23 ini, kitab Matius, untuk kita tidak mengikuti perilaku atau tingkah laku kehidupan keagamaan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ini pernah saya ajarkan juga bagaimana hidupnya orang Farisi dan ahli Taurat. Betul gak? Oleh karena itu, kehidupan kekristenan kita jangan seperti kehidupan budak keagamaan yang lain. Melainkan kehidupan kekristenan kita haruslah memiliki hati yang bersih, memiliki kasih yang tulus dan mau berdamai. Atau kita mau mengampuni. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, seringkali Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Orang munafik itu seperti apa sih? Orang munafik itu seperti apa? Bilangnya A, bukan B, betul nggak? Jadi perkataan dengan perbuatan dah sejalan, dah sama, betul nggak? Dah seimbang. Ya, jangan berbohong, dosa. Tapi dia sendiri berbohong, betul nggak? Munafik nggak? Jadi orang Farisi dan ahli Taurat mereka menerapkan simbol-simbol keagamaan, ya kan? Mengajarkan tentang keagamaan, tapi mereka sendiri tidak melakukan, menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Nah, Yesus mau jangan saudara dan saya pun sama seperti perilaku mereka. Tuhan mau kita mempunyai perilaku yang berbeda. Setuju gak? Jangan kita ngajarkan pada orang, kerja itu harus jujur, harus rajin, tetapi sendiri kita tidak jujur. Saudara pernah nemuin orang Kristen yang ngomongnya kadangnya rohani banget, kalau rohani jadi rohani banget ya, betul gak? Tapi saudara lihat perilakunya tidak sama dengan apa yang diajarkan diomongkan dia. Banyak saudara lihat. Bisa nggak saudara temuin orang seperti ini? Bisa nggak dia? Bisa kelihatan nggak? Entah itu hamba Tuhan, entah itu pelayan Tuhan, entah itu jemaat sendiri ada. Bahkan terkadang ada jemaatnya lebih rohani kelihatannya daripada jemaatnya. Ngomongnya hebat, ngomongnya rohani, tetapi tidak sesuai dengan perilakunya. Saya pernah ketemu salah satu orang jemaat udah lama dulu. Ngomongnya itu rohani, tapi di belakang itu rohana. Perkataan itu pernah saya dengar lagi nelpon dengan lagi nelpon istrinya, marah-marah, maki istrinya, bilang, bilang itu, maaf sudah itu, dia nggak tahu dia lagi ngomong film itu, saya ada di belakang dia. Pas dia selesai, dia lihat saya pura-pura sama dia.
Saya yang malu, saudara. Ngomongnya kelihatan lebih rohani, sikapnya lebih rohani daripada saya seorang hamba Tuhan. Daripada seseorang pelayan Tuhan. Bayangkan. Bukan di gereja mana sih? Bukan, ya nggak ada. Orangnya ada di sini. Bukan di sini. Gereja lain. Ini perilakunya sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, munafik. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Bilang kiri kanan saudara, oke, jadi orang yang munafik ya. Orang Farisi ini mereka berdoa di simpang-simpang jalan, betul nggak? Mereka menggunakan simbol-simbol jubah-jubah keagamaan. Biar kelihatan apa? Mereka orang yang rohani, tapi sebetulnya rohana. Itu. Apalagi orang Farisi tidak hanya dikatakan munafik, tetapi mereka juga orang yang selalu ingin dihargai, ingin dihormati. Nggak tahu di gereja mana sih ada orang selalu ingin dihormati, dipandang. Makanya sekali saya bilang biasa kalau orang kumpulan paling depan duduk itu kumpulan orang Farisi yang ahli Taurat. Nanti yang depannya mundur belakang semua, jadi ada depan yang mundur belakang. Jangan tersinggung dong, bercanda ya. Jangan tersinggung. Enggak, ini kan cuma bercanda dulu. Yang tersinggung ibu kan. Jangan dong, orang bercanda, namanya juga bercanda dong. Kalau gembala bercanda mah nggak akan tersinggung dah. Nah, orang Farisi seperti itu, saudara. Selalu pengen dipandang, selalu ingin dilihat. Kalau datang dalam suatu perkumpulan ibadah gitu kan, tunggu semua orang yang sudah datang dulu. Sudah hadir. Nah, ini telat-telat nih. Tapi dia nggak mau duduk paling belakang. Kalau kita sekarang kan kalau telat duduk paling belakang kita ketawa. Ataukah biar nggak ganggu orang lewat, itu benar sopan masih. Nah, orang Farisi enggak. Apa? Udah datang semua? Tanya udah datang belum? Oke, semua. Udah, ya udah datang untuk pulang. Orang tunggu deh, baru duduk di depan. Harus ada di angkanya, tulis nama dia boleh. Kelvin, Pison, apa lagi? Fanny yang situ harus duduk paling depan. Ini paling belakang. Makanya kan paling depan. Saya paling belakang jadinya. Nah, orang Farisi seperti itu, kenapa dipandang, ingin dihormati, ingin dihargai. Kalau liwat kita ketemu sama dia harus salaman, yuk. Kalau dapat jubahnya pun mau dicium, tapi dihormati, dihargai. Betul enggak? Orang Farisi ingin seperti itu, mereka mendapatkan sesuatu yang spesial. Mereka mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Padahal semua di mata Tuhan sama. Apalagi? Makanya Yesus menegur, orang Farisi juga selalu ingin mendapatkan suatu keuntungan dan pengetahuan finansial bagi diri mereka. Nah, orang Farisi seperti ini yang mereka dapat Taurat untuk keuntungan finansial. Mereka mengajar, mereka memberitakan kebenaran, mereka tidak melakukan, tetapi mereka ingin mendapatkan keuntungan dari umat yang mereka ajar. Yesus menegur dengan keras. Yesus sangat menegur dengan keras orang ini. Nah, ini sebagai awasan bagi saya juga dan istri kita dan keluarga. Nah, Bapak Ibu, itulah karena kehidupan kekristenan kita itu jangan seperti kehidupan keagamaan yang lain. Melainkan kehidupan kekristenan kita harus memiliki hati yang bersih, memiliki kasih yang tulus dan mau berdamai. Yang pertama, memiliki kasih. Memiliki hati yang bersih. Yang pertama, memiliki kasih. Memiliki hati yang bersih. Kehidupan keagamaan yang benar adalah memiliki hati yang bersih. Memiliki hati yang bersih itu berarti berbicara apa? Memiliki hati nurani yang
murni. Hati nurani yang murni seperti apa? Menjauhkan diri kita dari hal apa? Dari hal apa? Bisa juga dari hal iri hati. Iri hati itu membuat hati kita bersih kan? Mengotori, betul kan? Betul kan? Karena orang iri hati, kalau dia melihat orang senang itu susah. Betul kan? Tadi sila susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu orang yang iri hati. Dia lihat orang senang itu susah rasanya, cemburu. Tapi kalau dia lihat orang susah itu dia senang, tertawa. Iri hati. Kita harus jauhi dari dalam diri kita. Makanya firman Tuhan bilang, jangan iri hati kepada orang fasik. Jangan iri hati pada keberhasilan orang fasik. Betul? Jangan iri hati kepada kesuksesan orang fasik. Meskipun mereka menyombongkan diri mereka akan keberhasilan mereka, kesuksesan mereka, jangan iri hati kepada keberhasilan orang fasik. Memang terkadang kalau kita melihat tuh orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan, kadang tidak percaya pada Tuhan itu banyak. Bahkan mungkin dia orang Kristen kemudian dia jauh dari Tuhan, kelihatannya lebih sukses, lebih berhasil, betul kan? Kadang kita udah bilang Tuhan sungguh-sungguh kayak Tuhan itu berdoa ini dan kaki kayak kepala kayak kaki, dan mungkin baik berdoa kayak itu, udah berhasil kan? Kok susahnya, kok sulitnya, kok tak berkembang ya? Sementara dia nggak di dalam Tuhan, tapi itu bisa berhasil ya Tuhan. Kenapa? Apakah ada dosa? Bukan karena ada dosa, bukan karena kita salah, bukan. Kalau kita sudah benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau berhasil, bukan berarti karena apa? Tidak. Tapi dia nggak tahu ya, memang Tuhan memang cara itu mungkin sedang memproses diri kita, betul nggak? Tuhan sedang membentuk kita. Namun satu hal yang harus saudara percaya, bahwa masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Jangan iri hati kepada keberhasilan yang besar. Saya punya satu teman, sekarang udah adik sih kayak adik. Dari sisi kita sering hangout bareng. Waktu pertama-tama ngomong, itu udah melakukan kebenaran begitu. Tapi kok kayaknya gini susah. Sementara itu hidup kita benar. Kok kayaknya semakin berkati, semakin susah. Biarin aja, jangan ini dengan orang asik. Akan berhasilnya dengan ini, biarin aja. Biasanya kalau penjahat sama jagoan tuh, yang pertama-tama dalam film kita lihat yang hebat yang mana? Penjahat selalu menang kan? Kayaknya yang jagoan ini tersiksa, ya kan, betul nggak? Menderita. Saudara pasti senang nonton film yang mereka bilang penjahat. Zaman dulu waktu saya masih SD, saya paling suka nonton film India. Film India itu masih ingat saudara, film Amitabh Bachchan. Wah, nah ini film Amitabh Bachchan. Oh, kalau nonton penjahat selalu tahu belum lahir. Selalu kalah Amitabh Bachchan ini. Siapa pemainnya? Pemeran itu lupa orang ini. Gampang sih orang India kayak tinggi besar. Selalu kalah. Tapi selalu endingnya menang. Ternyata yang benar itu selalu timbul itu yang terakhir gitu. Selalu menang. Ya mungkin saya gambarkan kehidupan kita seperti ini, film ini juga yang Tuhan sedang atur. Betul nggak? Yang paling penting Tuhan bilang kita harus bersabar, tetap harus kuat, tetap harus bertahan di dalam Tuhan. Nanti pada masanya di situ Tuhan akan timbulkan itu sebagai seorang pemenang. Sama film-film yang sekarang, tapi ada juga film sekarang tuh saya lihat endingnya tuh gak enak, betul gak? Kadang saya mau, loh kok malah jagoannya mati. Masa kita mau kayak gitu terakhir itu begitu? Enggak. Mati lah Tuhan apa betul. Nah tapi memang itu dari kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita memiliki hati yang bersih. Artinya jangan iri hati kepada orang fasik. Jangan iri hati dengan keberhasilannya. Apalagi terpesona atau tergoda dengan keberhasilannya sehingga kita ingin melakukan seperti apa yang dilakukannya. Ini sebagai awasan bagi kita
Dia bisa, kalau nggak bisa, cuek aja bisa aja kok. Ya udah, akhirnya sampai bisa berhasil. Jangan sampai terpesona akan keberhasilannya, bahkan jangan sampai tergoda untuk cara hidup itu memperoleh keberhasilan. Amin. Bilang kira saudara, jangan tergoda. Kebersihan hati ini sangat penting. Ini satu hal yang sangat mendasar yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Makanya firman Tuhan katakan, jikalau mata kananmu menyesatkan, cungkil saja. Lebih baik kamu masuk ke dalam surga dengan sebelah mata daripada masuk ke dalam binasaan dengan dua belah mata. Bayu mau gak ketunggal matanya? Maksudnya bukan mata kita dicoba benar. Ini hanya gambaran, ya kan, perumpamaan atau ilustrasi yang disampaikan kepada kita. Jadi apa? Kita jangan tergoda untuk melakukan seperti apa yang orang fasik lakukan. Lebih baik kita mati dengan tidak memiliki apapun, tetapi masuk dalam kerajaan surga dengan segala limpahan Tuhan sediakan bagi kita kemuliaan. Betul tak? Daripada kita tergoda, kita hidup seperti orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, tapi waktu kita punya semua segala tapi mati dalam kebinasaan. Pilih yang mana? Ayo, mau pilih yang mana? Yang pertama kan juga sudah bilang tadi. Angkat tangan yang pertama. Kalau nggak ada yang angkat tangan berarti bukan kedua semuanya. Saya tak berdua-duanya, saudara. Saya mau sukses di bumi, sukses masuk di surga. Tapi istilahnya kalau memang nyata yang penting yang pertama. Betul nggak punya apa-apa. Karena kita hidup di dunia sementara. Kekekalanku selamanya abadi. Daripada saudara punya segalanya melimpah, tapi saudara tidak punya Yesus, tapi saudara membawa saudara masuk ke kerajaan surga. Tapi memang yang paling enak diberkati dengan keberhasilan kesuksesan di bumi, mati pun masuk surga. Enak kan saudara? Kira-kira mau nggak? Mau dong. Tapi bukan itu yang paling kita. Betul? Yesus paling utama dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, jika hati kita bersih, atau jika hati kita tidak bersih, ini akan menjadi suatu masalah dan persoalan bagi diri kita. Mengapa? Karena itu akan membuat kita menjadi terpisah, penyebab apa? Terpisahnya kita dengan Tuhan. Makanya kita punya hati yang bersih, benar Tuhan katakan. Yang kedua, membuat kita apa? Sulit untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan kekristenan kita. Kita akan sulit kalau tidak memiliki hati yang bersih. Nyimpan iri hati, dendam, kebencian, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan kekristenan kita. Tapi itu harus kita buang dari dalam diri kita. Amin. Bila di dalam saudara, buang dari dalam hati kita. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu memiliki apa? Kasih. Efesus 4 ayat yang kedua. Ayo baca salah seorang, silakan. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Ayo, Efesus pasal 4 ayat kedua. Salah seorang baca sambil diri. Silakan. Efesus 4 ayat 2 sambil berdiri. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dengan panggilan itu. Ya. Udah ada dua aja. Udah. Mau apa lagi terserah. Nah, berarti apa? Kita harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Nah, kasih yang kita jalani adalah kasih dalam perbuatan, bukan kasih dalam perkataan. Kalau ngomong kasih dengan mulut itu gampang nggak, saudara? Gampang kan?
Tapi waktu kita membuktikan betul kasih itu dengan perbuatan, bisa nggak? Mudah nggak? Nggak mudah, saudara. Saya pun bilang nggak mudah. Kalau dapat mudah, gampang mudah. Betul nggak? Sama dengan Farisi, mudah. Tinggal mengasihi, mengampuni aja udah selesai. Tapi perbuatan itu mudah, saudara. Saya juga sebagai kata jujur, saya katakan nggak mudah. Tapi perlu waktu. Bukan berarti kita nggak bisa. Bisa, betul nggak? Tapi membutuhkan yang namanya waktu dulu. Tapi waktunya jangan lama, ya saudara, jangan bertahun-tahun, betul nggak? Perlu waktu. Kenapa? Ya, kalau perlu waktu lama, bertahun-tahun. Tapi kadang kalau udah memaafkan, mengampuni, nanti kalau ada pertikaian di dalam rumah tangga, yang bertahun-tahun itu pun bisa keluar lagi, padahal diampuni loh, saudara. Padahal udah memaafkan. Biasanya keluar lagi nggak tuh? Keluar lagi nggak? Oh, biar nyadari berarti. Itu ya. Itu dari masih alami wanita lah gitu ya. Tapi yang penting di sini kalian harus mengampuni, kasih. Dengan apa? Mengasihi dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Ngomong gampang, berbuat memang sulit. Tapi itulah yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak seperti orang Farisi yang hanya bisa berkata tapi tidak bisa berbuat. Tuhan mau kita berbuat, mengasihi. Nah, kasih yang diajarkan oleh Yesus yang pertama, kasih yang kita lakukan adalah kasih dalam perbuatan, bukan perkataan. Itu kasih yang memberi, bukan menerima. Kasih yang mengampuni, bukan yang membalas. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita melakukan kasih dalam perbuatan, bukan supaya kita kelihatan bodoh, betul? Atau kelihatan sangat rohani, melainkan itu dapat membuat kita menyehatkan kita. Orang yang menyimpan benci, menyimpan dendam, itu gak sehat, saudara. Sakit penyakit. Saudara, kalau ada sakit dengan yang saudara simpan, kebencian yang saudara pendam, itu akan membuat apa? Saudara sendiri yang rugi. Makanya doa kasihlah musuhmu. Memang gak mudah, tapi itu yang Tuhan mau. Terus saja kenapa? Kasih itu tuh menyehatkan kita sendiri. Betul gak begitu? Itu menyehatkan kita. Kalau udah ada kepikiran, jadi beban, gak bisa tidur, gak bisa makan, yang sakit itu nih enak gak? Dia bisa tidur nyenyak ngorok loh. Betul gak? Kita yang disakitin salah siapa? Rugi siapa? Kita sendiri. Kok dia gak kepikiran, kok masalah mikirin, biarin aja gitu. Memang gak mudah lagi gitu, memang gak mudah. Betul gak? Yang nyakitin itu gampang, kayak melempar sampah, terus selesai. Betul? Masuk kita ke tong sampahnya, kita simpan gitu. Enggak, kita buang, kita polot, kita buang gitu. Wah, bergejolak, akhirnya apa jadi penyakit. Jadi jangan simpan itu di dalam hati kita. Makanya kasih itu sebetulnya diajar Yesus apa? Itu apa? Menyehatkan kita dengan kasih itu. Bilang ke saudara, kasih itu menyehatkan. Kasih itu menyehatkan. Karena kasih itu sama seperti gambaran kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap kita, yang menyakitkan kita, betul kan? Ada salah satu kisah nyata. Seorang wanita kira-kira usianya 70 tahun. Orang kulit hitam di Amerika terjadi, orang kulit hitam. Nah, pada saat itu kejadian itu pertama itu suaminya didatangi oleh seorang pemuda. Nama pemuda ini Vanderboom, namanya Vanderboom. Vanderboom atau Vanderboom? Ya, Vanderboom namanya. Datang tiba-tiba kayak rasis lagi gitu. Orang pasangan kadang suka rasis kan orang hitam. Menangkap suaminya bawa langsung dieksekusi, tembak mati. Tapi waktu suaminya ditinggal, masih ada kalian hidup, dia bilang, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak akan tahu apa yang dia berbuat. Itu didengar oleh istrinya. Kemudian ditangkap. Lepas berapa tahun lagi, anaknya lagi ditembak lagi di depan dia. Bayangkan saudara, tidak tahu apa penyebab orang ini. Di penjara lagi. Akhirnya penjara memutuskan
kita untuk mengambil keputusan dalam sidang. Akhirnya ibu yang berkulit hitam ini, yang suami dan anak dibunuh, dipanggil untuk menghadiri sidang. Dan ada beberapa keluarga juga, istri-istri juga, yang memang ini mereka mengalami hal yang sama juga sebetulnya dikatakan, yaitu penganiayaan karena mereka kulitnya hitam, ras kulit hitam. Nah akhirnya dalam sidang ini waktu pengadilan jaksa ini untuk memutuskan atau menjatuhi sebuah hukuman yang berat bagi Mr. Van der Broek ini, kemudian ditanya kepada korban dulu, ibu berkulit hitam ini, ibu, hukuman apa yang harus kami jatuhkan kepada Mr. Van der Broek ini atas kejahatan yang telah dilakukan terhadap ibu? Apa yang harus kami lakukan? Hukuman apa? Wah, kita misalkan pasti hukumannya masih berat-berat juga. Hukum mati, pasti gitu kan? Hukum patung, hukum gantung, pasti gitu kan? Salib balik kembali kepalanya, kalau keren gitu. Pasti pengennya seperti itu, betul nggak? Tapi jawaban daripada ibu yang berkulit hitam ini usia 70 tahun terbalik dengan apa yang dibayangkan di pikiran oleh kebanyakan orang yang hadir pada saat itu. Orang-orang berteriak, hukuman mati. Berikan hukuman mati yang sangat menyiksa. Zaman dulu tuh masih ada hukuman mati itu yang bisa tuh mati dengan apa? Bukan di setrum, ada disebut racun apa dalam tubuh tuh. Jadi orang mati itu kayak kejam itu menderita. Tapi waktu itu ibu berkulit hitam langsung maju ke depan. Pak Jaksa, saya minta 3 hal sebagai hukuman bagi pemuda ini. Yang pertama, izinkan saya dengan dia untuk mengumpulkan abu suami saya dan untuk memakamkan atau mengumpulkan abu ini dengan air dan korban kepada suami saya dengan pemuda ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua tentang ini saya lupa. Yang kedua, dia minta kepada pemuda ini, kepada jaksa, untuk 1 kali sebulan datang ke ghetto. Ghetto itu daerah perumahan orang kulit hitam. Jadi seminggu sekali pemuda ini, Van der Broek ini harus datang ke lokasi daerahnya, ke rumah dia. Dia minta 1 hari penuh pemuda ini harus bersama-sama dengan dia. Tujuannya itu apa? Aku ingin mencurahkan kasihku kepadanya, sebagaimana suamiku mengatakan sudah mengampuninya dan mengasihinya. Bayangkan semua orang ada yang sedang mulai mencurahkan menangis kata-katanya juga sudah keluar. Yang ketiga Bang ini, yang saya inginkan bahwa Mr. Van der Broek ini saya memberikan maaf yang sepenuhnya, maaf yang setulusnya, karena bagi saya Kristus sudah mati mengampuni saya, dan saya mau Kristus juga yang sudah mati itu mengampuni dia, dan saya percaya Yesus sudah mengampuni dia. Makanya saya mau memaafkan dan mengampuni dia. Seruangan sidang saudara terdiam, tapi terdengar kisah nangis yang begitu banyak atas keputusan hukuman yang diminta oleh seorang ibu. Ibu ini tahu apa? Kasih yang dari Tuhan yang ada di dirimu menghilangkan rasa dendam, kebencian yang dalam, sehingga itu menyegarkan tubuh dan jiwanya. Terkadang saudara kita baru dilukainya sedikit saja, kita sudah apa? Tidak mau mengampuni, betul nggak? Kita tidak mau memaafkan. Bersinggungan dikit, udahlah, malas mau gereja itu mau gereja. Betul nggak? Beda kalau saudara dilukainya, berbeda luka yang saudara mungkin sulit untuk disembuhkan. Di mana tempat saudara berada, kemudian saudara mendapat satu tempat pemulihan itu berbeda. Berbeda. Nah ini luka-luka yang mungkin
gereja itu, betul nggak? Banyak dalam gereja orang tuh kadang pada gereja apa tersinggung, betul nggak? Betul nggak? Banyak tersinggung, betul nggak? Tersinggung dengan pelayan Tuhan lah, betul? Tersinggung dengan pendetanya lah, betul nggak? Tersinggung dengan sesama jemaat lah, tersinggung aja kan? Betul. Ini yang dibilang kayak orang Farisi yang ditolak, munafik. Ngomong nanti tentang kasih, habis itu dia tidak bisa mengasihi. Kasih ibu gak berbeda kami begitu luar biasa. 3 hal ini dikabulkan oleh pengadilan, dikabulkan oleh pengadilan karena pernikahan. Nah, saudara, berkaitan dengan itu, ini sebagai ajaran Tuhan, yang mana Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu adalah disertai dengan perbuatan, bukan hanya perkataan. Nah, kasih itu berarti adalah mengampuni. Maka yang tidak dikatakan yaitu mengampuni. Dengan mengampuni berarti kita juga harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Jangan menyimpan benci, jangan menyimpan dendam. Dilukai, walaupun berat luka itu saudara, udah lupakan proses saya, betul nggak? Saya juga nggak pernah dilukai, bahkan sampai membuat saya hampir mundur dari pelayanan, hampir mundur untuk meninggalkan pelayanan, sampai badan saya terus kering saudara, saya tulang dibungkus dengan kulit, pikiran terus, tapi lama-lama itu akibat saya kalah. Tidak mau mengampuni itu sakitnya, bencinya, dendam sama orang itu sampai pikirannya timbul penyakit, itu rugi kan, rugi. Tuhan memberikan saya mengampuni, kemudian saya semakin pulih. Tubuh saya sehat sekarang. Makanya lahir jadi siapa nasi. Mengampuni, jadi kita harus saling mengampuni. Nah, hidup berdamai atau saling mengampuni dengan semua orang ini adalah salah satu juga ajaran Yesus sebagai sebuah kehidupan keagamaan kita yang harus kita jalankan, kehidupan kekristenan kita yang harus kita terapkan. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Ayo, siapa sih yang harus kita ampuni? Atau siapa sih yang harus kita maafkan? Saya mau tanya ke saudara, yang paling banyak kita konflik itu dengan siapa? Biasanya dengan orang terdekat, betul nggak? Betul nggak? Suami dengan istri, dengan orang tua dengan anak, betul nggak? Betul apa nggak tuh? Betul kan? Kalau di dalam gereja, gembala dengan jemaat atau gembala dengan pelayan Tuhan, betul nggak? Atau jemaat dengan jemaat, ada. Itu konflik ada, gesekan itu ada. Nah, Tuhan mau kita saling mengampuni. Nah, siapa yang harus kita ampuni? Pasangan kita. Nah, seringkali pasangan kita bukan kita dalam hal apa sih? Lebih banyak. Hah? Perkataan keras tentunya, keras, tegas. Kalau benar nggak apa-apa, betul kan? Ini mulai. Nah, saudara, kira-kira yang seringkali yang membuat kita marah dengan pasangan kita itu apa sih? Gue kira apa? Apa jujur aja kalau itu kuping dulu. Itu kuping dulu. Karena apa? Biasanya sih itu laki ya, jadi pasangan sendirinya itu ya. Itulah sifatnya laki. Laki-laki itu pasti mau menang sendiri. Itulah sifat dasarnya. Memang harus berubah, tetapi kalau berubah nanti agak bengkok laki-laki. Kelelakiannya jadi hilang, jadi lembut dikit. Mau kamu lagi begitu? Oke deh, kamu ganti. Yang paling penting benar. Prinsip yang dipertahankan itu sesuai dengan kebenaran. Itu nggak jadi masalah. Nah, itu sifat laki-laki memang. Kadang saya memang jujur dengan istri saya ini kalau bertengkar ya, karena saya mempertahankan prinsip saya ini. Harus gini. Dia udah, ada ini. Nangis. Tapi udah ada orang lagi dia. Nangis. Terus dia nggak salah. Udahlah, apa aja yang salah. Minta maaf. Tapi terkadang dia nuntut saya untuk minta maaf.
itu tuh waktu yang tenang. Waktu yang tenang. Ini masa pacaran aja tuh. Udah kemana kali parah ya. Orang pacaran kayak gitu loh. Saya ngerasain benar nggak? Nah udah masa tenang setelah pemilu ya, sebelum pemilu ya. Baru udah ngomong. Ya maaf, enggak ya maksud sih. Udah sekarang aku minta maaf. Ya tak boleh menanya sendiri Oh, sama-sama. mulai membela kata. Jadi jaksa itu kan kali di rumah kalau lagi saya misalnya tetangga-tetangga kecil di sisi saya, oh udah begitu, waduh ini jadi kompor juga nih, membela juga. Iya Pak, makanya begini nih, aduh sudah tidak ada sih 2 cuma. Apalagi sih Burias kira-kira? Pantau tutup kuping loh Bang. Kira-kira. Nah apa kita jujur aja, ya masalah ini untuk perubahan itu dia bisa mengerti pasangan dia. Tidak konsisten dalam hal anak gitu ya. Kamu sih. Ya Pak, dengarkan keluhan hati seorang. Sinetron SHI apa Bu? SHI itu apa Bu? Itu bilang Pak? Suara hati istri. Harus gunakan suara istri, hati istri Pak ya. SHI. Apalagi kira-kira Bu Yani? Kira-kira yang kadang sulit tuh mengampuni kalau perlu waktu gitu kadang kesal sama suami gitu. Nggak ada. Oh, Kesia bilang Kesia yang kesel bukan Mami. Mami ini gak kesel, anaknya yang kesel sama Mami. Dengarkan Pak, suara hati anak punya sana. Sekarang gantian suami-suami ini. Wah, dibalik lagi. Pak Isman kira-kira apa sih? Kadang-kadang akan agak sulit untuk mengampuni istri misalnya memaafkan. Hah? Langsung sih bilang awas kalau jawab ya. Pulang ke rumah nanti aku nggak jawab jawab. Pak Iwan kira-kira apa sih? Oh, gue ini masih mampu ada Pak. Apa kira-kira Pak? Ya, apa ya Pak? Nama jalan perempuan kan memang cerewet ya Pak. Gue itu dengan orang Pak. Keluar lagi ya Pak. Langsung mulai balik ke sana. Nah memang sifat dasar dari perempuan itu memang cerewet. Dalam satu hari kan harus sekian ribu kata, betul kan? Tapi cerewetnya wanita terkadang banyak terletak kebenarannya. Bukan membela, memang istri saya juga cerewetin saya. Laki-laki terkadang kalau dicerewetin itu lupa diri. Nah, kalau istri saya paling kesel kalau nyerewetin saya di mobil. Kalau saya nyetir, hati-hati bener. Kadang saya kesel. Ini yang guru yang murid kan mana sih? Hah? Kok saya jadi kayak murid kamu? Sudah gitu, yang ngajarin kamu tuh siapa? Bukan yang ngeliat saya tahu sudah gitu. Takut kalau saya setirin, heran. Dulu waktu nggak pernah nyetir, nggak bisa nyetir, mau saya bawa kenceng kayak gimana pun diem aja dia. Kalau ada keliru dikit, orang yang dimarahin. Orang tuh beras gini mau bilang bodoh banget. Nggak hati. Padahal pernah saya ngalamin salah, tapi dibela. Tapi sekarang saya benar pun tak dibela, saudara. Memang istri cerewet itu perlu saudara. Seorang istri cerewet itu apa? Menjaga kita loh, seorang laki-laki, seorang suami. Dia ini cerewet nggak sama Isman? Aku sudah cerewetin, betul, aku cerewetin. Banget ya? Oh bagus ya, bisa banget dari kawan kita. Memang perlu memang. Saya merasa memang perlu. Kalau istri saya nggak cerewet sama saya nggak akan jadi seperti ini. Karena cerewetnya dia lah terhadap saya, makanya saya jadi seperti ini. Bukan berarti istri itu ngatur, enggak. Karena memang kita suami istri itu, kalau sampai suami jatuh, istri juga jatuh, betul nggak? Jadi kita bukan lagi
melainkan satu. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Karena kita dipersatukan di dalam Kristus, suami istri. Ini harus tahu, yang belum menikah harus tahu. Nah, memang kadang itu laki-laki atau perempuan ketika ada benturan itu ada hal-hal yang mungkin menyinggung, ya kan? Akhirnya membuat terluka, betul nggak? Akhirnya terkadang tanpa disadari menyimpan sama suaminya. Ada nggak ibu-ibu sebelum itu? Ada kan? Nyimpan dendam, nyimpan sakit hati, nyimpan kecewa sama suaminya. Ada yang seperti itu. Nah, Tuhan mau kita melepaskan itu juga dari dalam diri kita. Jangan kita simpan kebencian itu terhadap pasangan kita. Malah kita harus berdoa terhadap buat pasangan kita. Apalagi kira-kira Pak Tok gantian kalau sudah. Oh enggak, baik udah. Pak Agus Sanjoyo kira-kira apa nih Pak? Perbedaan pola pikir. Perbedaan cara berpikir. Memang suami dan istri itu berbeda. Kalau laki-laki mainnya logika, kalau perempuan mainnya perasaan. Beda, memang gitulah kita dengan kita. Tetapi kita ini harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Memang nggak mudah, tapi kita harus saling melengkapi. Memang nggak nyambung terkadang laki-laki maunya gini, perempuan maunya gini. Karena perempuan mainnya kan perasaan, laki-laki kan logika. Jadi tidak nyambung kan? Contohnya misalnya tiba-tiba anak sakit mendadak, anak kabur, bapak rumah sakit. Itu sampai rumah sakit, waktu anak sakit istri udah teriak-teriak, nangis-nangis kamu, bagaimana? Udah langsung bawa ke rumah sakit. Di luar sakit, baru suami berpikir, bagaimana caranya cari duit untuk bayarnya. Berbeda kalau bukannya perasaan bagaimana sakitnya orang laki pikir, aduh gimana duitnya bayarnya, pikir nggak ada duit. Betul nggak? Beda nggak? Beda. Perasaan dengan pikiran berbeda, nggak sama. Kadang memang tidak sepaham sebenarnya ada juga seperti memang makanya orang bilang kalau punya istri punya suami itu lepas dari masalah, betul nggak? Orang bilang terbebas dari masalah. Siapa bilang? Punya suami, punya istri itu nambah masalah. Punya anak satu nambah masalah. Punya anak dua nambah masalah lagi kan? Tambah masalah. Tapi bagaimana kita mengelola masalah itu bukan menjadi masalah. Itu yang paling terpenting. Makanya suami istri ini harus sepakat, sepikiran, sejalan. Suami berlogikanya gini, istri perasaan kasih tahu, tapi resikonya gini loh Bang, nanti gini. Nanti kalian diopain gimana caranya biar seimbang saja lah. Contohnya apa? Bukan contohnya seperti apa kita berdua. Perasaan emaknya ke anaknya. Nah, itu logika kita lagi-lagi. Betul Pak Saltannya? Seringkali itu begitu. Udah ada besar, dia ngerti sendiri. Betul nggak? Dia tahu kok memang waktunya dia harus lakukan gitu. Laki-laki gitu. Kalau perempuan kan, hendaklah nanti pulang, panggillah, ajaklah. Kalau perempuan itu perasaannya dengan nah berbeda memang. Berbeda. Memang ada sulit untuk ketemu, tapi berusaha. Saya juga berusaha. Karena istri saya berusaha. Nah sekarang Bu Reni kira-kira kalau sudah ketemu apa kira-kira? Jangan takut dimarahin, dibilang bukan aja. Gak mengalah. Nah laki-laki itu memang gitu. Kan ada lagunya, yang lelaki salah tak mau ngalah, yang perempuan hobinya marah. Lagu-lagu juga ingat gak Bu? Siapa penyanyinya lupa tuh, gue belum bukan masalah. Itu lagu-lagu lama itu. Lu suka? Wah, paling tahu gak ini? Mana kabar mana? Kabar nih? Waduh, lu
tebak lagu dia udah belakang minta dia itu Pak. Hah, Bu Sufia sekarang betul. Pertanyaan terakhir. Bu, ada dendam kebencian semua sama Pak Eman kenapa nih? Kira-kira ada apa sih yang sulit? Kecewa iya, benci enggak, kecewa enggak. Karena laki keras kepala. Aku dipukul, lu keras apa enggak ini kepalanya? Coba dibenturin dikit Pak, mana keras apa lembut? Kalau keras Pak kita usah pakai helm nih. Nah memang kita semua jadi tahu, yang belum menikah pun jadi tahu ya laki-laki itu seperti apa, ya kan? Perempuan seperti apa, nanti waktu masuk pernikahan itu seperti apa. Jangan waktu pacaran sih bagus, betul nggak bisa? Masa? Kalau pacaran pertama, waktu pertama pacaran bagus-bagus kelihatannya. Udah agak lama baru kelihatan kan? Nah biasanya mirip-mirip sama istri gitu ya. Suami istri juga. Belum ya? Masalah. Apalagi nanti kalau masuk pernikahan. Tapi nanti berbeda yang paling penting dalam pernikahan Tuhan. Di situ Tuhan semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Memang gitu. Laki-laki itu orangnya logis, keras kepala, kadang nggak mau ngaku salah, betul nggak? Maunya menang sendiri, betul nggak? Wanita itu perasaan, betul nggak? Lembut, betul? Cerewet, mudah itu perempuan. Itu alami, itu saling melengkapi betul dalam rumah tangga itu saling melengkapi. Tuhan nggak akan kasih saudara dengan yang cocok sama-sama, enggak, pasti berbeda. Kalau sama-sama perasaan, laki perasaan, sama-sama waktu bengkok, laki perasaan terus, nggak bisa itu. Pasti berbeda. Memang harus ada, memang berbeda tertentu berbeda-beda ini. Tinggal kita bisa nggak menerima itu, mengolah itu dalam diri kita, itu yang paling penting. Ya, yang keras-keras ada hal-hal tertentu memang kalau bukan masalah prinsip itu harus berubah. Tapi kalau masalah prinsip, no, sama saya dari sini. Kalau masalah prinsip kebenaran, sedang tidak berubah, no, sedang berubah, keras. Itu kebenaran. Tapi dalam hal lain harus berubah. Saya juga sedang berusaha berubah, karena itu juga terbawa akhirnya kehidupan sehari-hari. Nah sekarang biar tadi bilang saya apa istilahnya bela sebelahnya, sekarang Pak Eman apa? Kira-kira apa? Tadi dibilang kan orang Ambon bilang kepala batu, ya kan? Kalau Pak Eman apa? Ayo, hah? Nggak ada, mantap nih. Saudara takut dia udah takut itu gitu. Enggak, jadi terbuka Bu Sufia, apa kita terbuka memang. Kalau Bu Sufia terbuka ini ada sesuatu yang lepas. Ada yang lepas saudara. Jujur. Nah ini bukan berarti kita mempermalukan pasangan kita ya saudara ya. Saya buka ini bukan mempermalukan pasangan kita tidak, atau mempermalukan diri kita tidak. Tapi kita tahu bahwa inilah sifat-sifat kita. Dan Tuhan mau kita sebagai pasangan harus saling mengampuni. Betul? Jangan menyimpan dendam. Oke? Harus mau mengampuni. Lukanya kita itu tidak sebanding dengan lukanya orang kulit hitam. Kecewanya kita tidak sebanding mungkin dengan orang di luar sana yang mengalami kecewa lebih berat dibandingkan kita. Tidak sebanding. Betul nggak? Nah Tuhan mau kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Rugi, ngapain nyimpan sampah di dalam diri kita? Betul tak? Rugi. Berkat juga terhalang, saudara, jangan salah. Berkat itu terhalang. Saudara kalau tidak mau mengampuni, berkat saudara terhalang, rugi. Direbut sama si jahat, sama si iblis. Tapi untuk saudara mengampuni, saudara lepaskan semua itu. Apa yang terjadi saudara? Berkat batu datang mengalir. Yang paling penting adalah berkata damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan apapun sebenarnya. Dengan Tuhan, no, hanya sebentar. Tapi damai sejahtera ini pada contoh kita. Itu yang paling terpenting. Saudara mau terima damai sejahtera Tuhan? Mau? Bilang di dalam suratnya terima damai sejahtera Tuhan. Saling mengampuni.
Oke? Oke, kita bagi berdiri semua cara berdoa bersyukur. Firman Tuhan ini yang Tuhan mau kita lakukan sesuai yang firman Tuhan ini. Jangan jadi seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang mereka hanya bisa memperkatakan, mereka hanya bisa mengucapkan, hanya bisa ngomong tok, tapi tidak melakukan. Nah, Tuhan Yesus mau saudara dan kita semua yang hadir pada hari ini, bahkan yang menyaksikan secara online, tidak hanya kita mengucapkan perkataan firman Tuhan, berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi Tuhan mau kita juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Pertama, memiliki hati yang bersih. Kedua, kita harus memiliki kasih yang daripada Tuhan, betul? Untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi merangkul dengan kasih. Yang ketiga, salinglah mengampuni. Suami istri, orang tua anak haruslah saling mengampuni. Sesakit apapun itu adalah rumah tangga keluarga, harus saling mengampuni. Agar apa? Berkat Tuhan turun di dalam rumah tanggamu. Sekarang saya minta suami istri anak bergandengan tangan. Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan, kita adalah Tuhan yang hidup sekarang dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan selalu sediakan untuk kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
akhiri ibadah kita akan akhiri di dalam doa. Mari Tuhan tundukkan kepala dan akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan pada hari ini buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu nyata, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan tempat ini. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dan tidak merasa apapun, semua kembali dari kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya. Kesulitan-kesulitan yang dalam Tuhan yang jadi penolong dan jadi jalan keluar bagi jemaat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan sebagaimana janji-janji Tuhan. Bila janji-janji digenapi atas umat-Mu tempat ini jemaat-Mu maupun yang menyaksikan secara online. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, baik janji berkat yang turun dari Abraham, Ishak, Yakub turun atas umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala berkat datang kepada jemaat-Mu sehingga menjadi kepala bukan ekor, semakin naik bukan turun, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuat, Tuhan menjadikan semua itu menjadi maju dan berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, berkatilah pekerjaan, berkatilah usaha dalam bisnis, berkati di dalam studi anak-anak Tuhan yang ada. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan, kekuatan dan sejahtera supaya kita perlindungan sepanjang 1 minggu ke depan. Dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, maut, kecelakaan untuk apapun. Kuasa gelap penyakit manusia, bahkan wabah dijauhkan di dalam nama Yesus. Tapi tiang altar menyertai jemaat Tuhan di pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang sudah melayani, Tuhan pakai Tuhan kurang semakin hari semakin heran untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berdoa bersaudara-saudara kami yang tidak dapat hadir karena sakit yang dialami. Mari pemulihan kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Baik Elia maupun Randa, baik itu Pasifik dan Bu Natalia, Tuhan jangan Tuhan lawan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berikan bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang takut akan Tuhan. Dan berkati pemimpin kami yang tertinggi, dari presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah yang ada di seluruh tanah air. Berkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, dan memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang maju di dalam nama Tuhan Yesus. Vaksin yang sedang dibicarakan sampai saat ini, Tuhan tolong sehingga ini boleh sampai ke seluruh masyarakat, sehingga masyarakat di tanah air ini boleh divaksin 80 sampai 90 bahkan sampai 100% Tuhan, sehingga dihindarkan dari wabah yang sedang merebak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, aparat keamanan, baik tim perawat kedokteran yang sedang mengatasi, Tuhan berikan kekuatan kesehatan dan perlindungan yang ilahi bagi mereka juga secara khusus. Bahkan saat ini orang-orang pulang dari mudik akan pulang ke tempat untuk mereka bekerja baik. Tuhan tolong aparat-aparat untuk mereka betul-betul sigap dan tegas untuk menangani semua ini sehingga tidak menyebarkan lagi lebih lagi wabah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kepada seluruh masyarakat tanah air ini telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat kepada pemerintah Tuhan, bukan sebagai seorang pemberontak yang tidak mau dengar-dengaran, sehingga dapat bersama-sama memutus penyebaran daripada mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami akan pulang berpisah bersama yang serta lindungi kami hingga kami tiba ke rumah tangga kami masing-masing selamat dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awal-awal. Sama-sama yang berkatakan amin. Terima kasih Yesus Tuhan
memberkati. Shalom Aleichem, Besem Hamasiah.